Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Swanti, NPM 50256, Prodi PGSD kelas 1B, mata kuliah pengantar komunikasi, dosen pengampu Dedi Firduansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan komunikasi secara efektif. Kemampuan komunikasi secara efektif. Pengertian kemampuan. Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. Pengertian kemampuan komunikasi secara efektif. Seseorang individu akan sukses apabila mempunyai kemampuan komunikasi secara efektif yang baik. Komunikasi secara efektif merupakan salah satu aspek pribadi yang berperan besar bagi keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pada kehidupan individu. Banyak kerugian dan kegagalan yang akan terjadi atau dialami oleh individu yang disebabkan karena tidak adanya kemampuan komunikasi secara efektif. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan yang terjadi dalam diri seseorang atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok, yaitu komunikasi dalam suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan. Aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi dilakukan oleh pihak yang memberitahukan komunikator kepada pihak penerima komunikan. Komunikasi efektif terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuan yang ingin dicapai jelas, hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, pengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, tindakan, faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi dalam mengungkapkan diri menurut De Vito mengemukakan bahwa A. Mengungkapkan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil daripada kelompok besar. Kelompok yang terjadi dari 2 orang merupakan lingkungan yang paling cocok untuk mengungkapkan diri, dan disitulah orang dapat meresepsi tanggapan dengan cermat. B. Perasaan menyukai akan mempengaruhi pembukaan diri seseorang terhadap penentuan pemilihan yang disukai atau dicintai. C. Bila kita melakukan pengungkapan diri secara otomatis, orang yang bersama kita akan melakukan juga pengungkapan diri secara efektif diadik. D. Kompetensi di sini diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri karena orang yang lebih kompeten merasa diri mereka mempunyai rasa percaya diri dan banyak hal yang positif yang semula itu lebih dimanfaatkan sebagai pengungkapan dalam berkomunikasi. E. Faktor kepribadian sebagai wujud orang-orang yang pandai bergaul dan ekstrovert melakukan pengungkapan diri lebih banyak daripada orang yang kurang pandai bergaul. F. Faktor topik atau tempat pembicaraan tentang informasi yang bagus akan cenderung membuka diri terhadap komunikasi yang ada. G. Jenis kelamin
merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengungkapan diri. Pada umumnya pria lebih kurang terbuka daripada wanita. Menurut Deddy Mulyana, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemampuan mengungkapkan bahasa lisan sangat ditentukan oleh situasi, ruang, waktu, tema, isi atau materi, teknik penyajian. Strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi efektif. Strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi efektif. Dengan menerapkan strategi atau metode dalam pembelajaran akan sangat membantu pengembangan potensi kemampuan komunikasi secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari berbagai pihak seperti orang tua, guru, guna mewujudkannya. Metode belajar yang oleh banyak ahli dipandang paling efektif untuk belajar di bidang salah satunya mempelajari kemampuan berkomunikasi efektif ini meliputi 4 tahap, yaitu A. Mencari kesepakatan untuk mendapatkan pengalaman pribadi konkret berkaitan dengan hal yang ingin dipelajari. Misalnya ingin belajar mengungkapkan perasaan secara jelas dan tepat, yang mengajak seseorang teman untuk berkomunikasi dengan fokus saling mengungkapkan perasaan. B. Melakukan refleksi, observasi atau pemeriksaan atau pengalaman pribadi yang baru diperoleh. C. Merupakan prinsip-prinsip menemukan konsep-konsep, misalnya ungkapan perasaan menjadi mudah ditangkap lewat komunikasi dengan cara menyebutkan nama perasaan itu. Tentu saja hal itu menuntut keberanian. D. Membuat kesimpulan-kesimpulan pribadi untuk dipraktikkan. Kadang-kadang kesimpulan ini masih berupa hipotesis. Benar tidaknya dapat dibuktikan dengan mempraktikkannya. Pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Pengertian belajar. Belajar adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit. Kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan fisik dalam arti kegiatan melihat, mendengar, meraba, dan alat-alat indera manusia untuk melakukan kontak dengan bahasa yang dipelajari. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang albiter, dan bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi dalam komunitas manusia dengan merujuk pada keberadaan sebagai produk budaya. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai yang dapat berupa ilmu, kepandaian yang didapat melalui kemampuan mengubah belajar atau kemampuan untuk mengubah tingkah laku yang potensial pada dirinya yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan tugas, PR, dan hasil tes akhir pembelajaran yang berupa nilai pada suatu mata pelajaran. Prestasi belajar siswa juga akan terlihat dari kemampuan mereka saat berkomunikasi dalam proses belajar mengajar. Komunikasi dengan guru maupun teman sejawat. Kemampuan komunikasi tersebut terlihat saat peserta didik menyampaikan atau menjelaskan hasil pekerjaannya seperti hasilnya saat mereka sedang proses belajar mengajar. Mengenai diskusi dari beberapa pengertian di atas, pada intinya bahwa prestasi belajar adalah hasil perubahan kemampuan yang dicapai dari suatu kegiatan belajar yang dapat diukur dengan alat atau tes. Prestasi belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat
penting dalam setiap penyajian materi pembelajaran yang lain karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar resmi dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kaitannya dengan komunikasi efektif suatu sangat jelas dipaparkan di kompetensi dasar di atas. Bahkan penyajian dalam kompetensi belajar bahasa Indonesia banyak yang memerlukan kemampuan komunikasi yang baik. Kerangka pikiran. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pikiran sebagai berikut. Siswa memiliki motivasi yang kuat untuk berkomunikasi karena mereka menyadari bahwa komunikasi merupakan alat untuk membina hubungan, tapi juga ada hambatan dalam melakukan proses tersebut, yaitu siswa kurang bisa mendengarkan dan mengomunikasikan pikiran secara jelas karena tidak terlatih. Akibatnya, siswa kurang mempunyai banyak teman untuk bergaul dan mengembangkan diri terhadap informasi-informasi yang ada. Kaitan kemampuan komunikasi efektif dengan prestasi belajar bahasa Indonesia sangatlah erat. Apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya atau komunikasi dinilai efektif, maka rangsangan yang disampaikan dan dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditanggap dan dipahami oleh penerima. Itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf karena di sini kita semua dalam keadaan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.